perkuliahan kita di kesempatan hari ini untuk dilampirkan di berita acara perkuliahan. Baik, jadi region of convergence atau wilayah atau area konvergen. Jadi bila ada dua, di sini katakan the following two Laplace transform. Jadi di bawah ini merupakan pasangan transformasi Laplace. Jadi ada dua di sini ya. Yang satu itu E pangkat minus alpha T, yang kemudian kita transformasi Laplace menjadi seper S tambah alpha. Kemudian transformasi Laplace yang kedua ya, ada pasangan transformasi kedua ya. Ini yang pertama itu persamaan domain T-nya adalah minus E pangkat minus alpha T dikali U minus T. Kemudian ditransformasi Laplace menjadi 1 dibagi S tambah alpha. Yang mana keduanya di sini area konvergennya adalah kita lihat di sigmanya ya. Di mana area konvergen untuk persamaan pertama ya, ini sigmanya lebih besar daripada minus alpha, dan yang kedua juga sama, sigmanya lebih kecil daripada minus alpha. Nah, di sini katakan bahwa pasangan transformasi Laplace dua pasangan transformasi Laplace di bawah ini menggambarkan betapa pentingnya area konvergen ya, di mana dua fungsi time domain yakni E pangkat minus alpha T dan minus E pangkat minus alpha T itu memiliki perbedaan yang terlihat pada persamaan, namun secara aljabar, secara persamaan aljabarnya transformasi Laplace-nya sama. Kita lihat di sini ya, untuk E pangkat dan minus E pangkat. Bila mana kita lakukan transformasi Laplace itu kita lihat di sini transformasi Laplace-nya itu hasilnya sama, yakni seper S tambah alpha ya. Namun yang membedakan antara keduanya adalah area konvergennya. Yang mana yang pertama itu areanya adalah sebagaimana kita bahas di pekan sebelumnya adalah sebuah sistem yang right sided ya, atau bersisi kanan. Kemudian yang persamaan kedua yakni sistem yang left sided atau persamaan sistem yang bersisi kiri. Oke, saya coba. Oke. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat transformasi Laplace-nya sama, yang membedakan tadi adalah wilayah konvergennya. Yang mana wilayah konvergen di sini itu dipengaruhi oleh persamaan Heaviside yang ada di sisi kiri persamaan ya, yakni pada sistem domain waktunya. Di sini kita lihat Heaviside-nya adalah U T dalam kurung T, sementara Heaviside yang kedua adalah U dalam kurung minus T. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan Heaviside U dalam kurung T merupakan persamaan yang bersisi kanan ya. Jadi UT sebagaimana kita kemarin sudah jelaskan, persamaan UT itu sama dengan UT dikurang 0 ya, atau dia mulai memiliki sinyal pada saat T lebih besar pada 0. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini 0. Maka T sebelum lebih kecil daripada 0 itu dia bernilai 0. Dan T lebih besar daripada 0 itu dia bernilai 1. Ini adalah UT ya. Ini adalah T. Jadi dia bernilai 1. Jadi ini hasilnya itu adalah 0 dan 1. 0 ketika T-nya lebih kecil daripada 0. Dan nilainya 1 ketika T-nya lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Sementara untuk yang satu, persamaan U minus T,
U minus T itu sama dengan 0,1. Ini ketika T-nya lebih besar daripada 0, sementara ini ketika T-nya lebih kecil daripada 0 ya. Sehingga responsnya akan seperti ini. Ini adalah U minus T, kemudian yang di sini adalah T, ya. Jadi dia seperti ini. Jadi dia ketika lebih kecil daripada 0 dia bernilai 1, dan ketika dia lebih besar daripada 0 dia bernilai 0 ya. Seperti itu. Sehingga bila kita lihat persamaan di sini, jadi ini kalau kita lakukan integral ya. Jadi persamaan Laplace daripada minus E pangkat alfa T dikali U minus T dikali U minus T itu hasilnya menjadi integral, karena di sini dia nilainya dari minus t hingga sampai 0 ya. Artinya dia yang bernilai 1 hanya bernilai pada 0 dan minus t hingga sampai 0 ya. Untuk E minus E pangkat minus alfa T dikali dengan UT-nya jadi 1 ya. UT-nya jadi 1 karena dia bernilai 1 pada minus t hingga sampai 0. Kalau dia dari 0 sampai t hingga kan nilainya jadi 0 ya. Nilainya jadi 0 yang ini. Ya, artinya kita hanya lihat limit daripada integralnya dari minus t hingga menuju 0. Sehingga persamaan jadi minus E dikali minus alfa T dikali 1. Ini 1 adalah UT-nya, U minus T-nya. Kemudian dikali dengan E pangkat ST ya. DT. Sehingga nanti kalau kita kita lakukan selesaikan operasi integralnya, maka nanti kita akan dapatkan antara T-nya diganti dengan 0 dikurang dengan T-nya diganti minus t hingga ya. Jadi nanti E pangkat sekian-sekian nanti per sekian-sekian di sini. E pangkat alfa T. Kemudian nanti kan kita kalikan, kita kurang dengan E pangkat ST ya, dikali sekian-sekian di sini, kita tidak tahu nanti berapa apa namanya. Kemudian kita tinjau evaluasi dari 0 dari minus t hingga menuju 0. Sehingga ini kalau 0 artinya nilainya 1, nilainya 1 habis. Sehingga yang kita bandingkan nanti minus t hingga artinya kan kalau dikurang minus t hingga artinya nanti minusnya akan menjadi positif ya. Menjadi positif. Sehingga di sini akan mendapatkan dia positif. Sama dengan di atas positif ya. Sehingga kita bisa melakukan inferensi bahwa UT minus T dikali dengan minus pasti nanti hasilnya adalah positif. Ya. Oke, baik kita lanjut. Sehingga di sini area konvergennya akan dipengaruhi oleh ini ya. Jadi dia itu area konvergennya left sided ketika kita kalikan dengan left sided, begitu pula dengan ini ya. Ini right sided atau bersisi kanan dan ini bersisi kiri. Kalau dia bersisi kanan maka area konvergennya adalah di sebelah kiri di sebelah kiri sumbu Y, sementara untuk yang right sided dia akan nanti di sebelah kanan sumbu X ya. Ini kemarin kalau nggak salah ada di sini ya, ini right sided ya. Ini right sided dan left sided ya. Oke, kita lanjut saja. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa persamaan pasangan dari transformasi Laplace yang umum digunakan pada penyelesaian sistem-sistem fisis ya. Pertama ada dot T di sini. Bila kita Laplacekan, dia menjadi 1 untuk semua nilai sigma ya. Jadi ini persamaan Ft-nya dan ini persamaan fungsi Laplace-nya ya, F kapital S.
Begitu pula di sini ya, ini adalah FT-nya, nilai FT-nya, dan ini adalah nilai FS-nya ya, atau apa namanya, persamaan dalam transformasi Laplace-nya, atau fungsi dalam domain S, dan ini fungsi dalam domain T-nya. Untuk UT artinya dia tadi kita tahu kalau dia Heaviside dia hanya punya dua nilai, 1 dan 0. Dia nilainya 1 ketika lebih besar daripada 0 ya. Artinya kita lihat di sini sigmanya lebih besar daripada 0. Karena kita lihat polnya itu S-nya sama dengan 0 ya. Seper S, polnya adalah S sama dengan 0, artinya sigmanya lebih besar daripada 0. Karena dia right sided ya. Begitu pula dengan ini, RAM T itu adalah fungsi RAM T adalah T dikali UT ya. Jadi T dikali 1. Atau T dikali 0 bisa juga, tergantung dari UT-nya. T dikali 1 adalah T ya. Transformasi Laplace daripada T adalah seper S kuadrat. Ini semuanya ada di tabel-tabel yang kemarin yang di slide berapa dia? Ada di slide ini ya. Jadi ini dia 1, kalau FT-nya sama dengan 1, maka transformasi Laplace-nya adalah seper S. Kemudian tadi T pangkat 1, artinya N sama dengan 1, jadi T N sama dengan 1, jadi T pangkat 1. Itu Fs-nya adalah 1 faktorial 1 dibagi dengan S N tambah 1. N-nya adalah 1, jadi seper S 1 tambah 1 seper S pangkat 2, dan seterusnya. Jadi sama ya. Jadi bisa lihat di sini nanti apa namanya, pasangan transformasi Laplace yang umum digunakan adalah yang ini ya. FT-nya itu 1, E pangkat AT, T pangkat N, sin, cos, sin hiperbolik, cos hiperbolik, T pangkat N dikali E pangkat alfa T, TAT, kemudian E pangkat AT dikali sin, E pangkat AT dikali cos, E pangkat AT dikali sin hiperbolik, dan E pangkat AT dikali cos hiperbolik, dan seterusnya. Sebenarnya masih ada beberapa ya, ada beberapa pasangan, cuma yang umum biasanya kita gunakan ini, yang biasa muncul di persamaan-persamaan pemodelan fisis. Kita lanjut di mana tadi? Di sini ya. Jadi ini tadi 1 kita transformasi Laplace-kan jadi seper S, T kita transformasi Laplace-kan menjadi seper S kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini kita lihat sini UT ya. Kalau kita lihat sini UT di sini, maka kita lihat kalau kita lihat sini ya, kalau dia dikalikan dengan UT semuanya, artinya di sini area konvergennya lebih besar daripada 0 ya. Jadi S-nya itu polnya, S-nya lebih besar daripada 0. S itu kan sebenarnya kemarin kita singgung, S adalah dalam transformasi Laplace S sama dengan sigma ditambah J omega ya. Nah ini yang penting ya untuk menandakan area konvergen. Makanya kemarin kita sebut sigma adalah faktor konvergen ya. Di slide berapa kemarin itu? Kita sebut bahwa sigma itu merupakan faktor konvergen. Nah ini ya, convergence factor. Jadi pangkat sigma T atau sigma secara khusus merupakan faktor convergence. Oke, kita lanjut. Tadi di mana? Di sini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk yang U pangkat minus T, kita di sini area konvergennya adalah sigmanya bernilai negatif ya, sigmanya bernilai negatif. Jadi ini untuk U pangkat T U domain T itu sigmanya positif, sementara U minus T itu sigmanya negatif. Atau area konvergennya hadir bila mana sigmanya negatif. Sementara untuk yang UT itu dia area konvergennya ada ketika sigmanya lebih besar daripada 0 atau sigmanya positif. Yang mana kita lihat di sini sama aja, jadi UT kita lepaskan jadi seper S. Kalau di sini kita kali minus dikali minus 1 dikali U minus T itu juga sama dengan positif seper S. Ya. Jadi minus UT, jadi untuk nanti kita lakukan transformasi, kemudian kita inverskan transformasinya, itu kita lihat juga nanti berdasarkan area konvergennya, Kalau dia kita lihat konvergennya itu semua bersisi kanan, artinya kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang
yang UT. Sementara kalau dia bersisi kiri artinya kita pakai yang U minus T. Nah, sekarang contoh ya. Sekarang kita lihat contohnya biar kita dapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana kita mencari transformasi Laplace berdasarkan area konvergennya. Pertama-tama kita coba dari domain T menuju ke domain S ya. Dari domain waktu menuju ke domain frekuensi kompleks. Di sini kita dapatkan domain waktu yang persamaan domain waktunya adalah XT sama dengan E pangkat minus T dikali UT ditambah E pangkat 2T minus UT. Di sini kita lihat, karena di sini yang UT itu yang persamaan pertama itu, ya. Persamaan pertama itu karena dia pakai UT, artinya dia bersisi kanan ya. Bersisi kanan atau right sided ya. Sementara untuk yang ini bersisi kiri ya. Bersisi kiri. Atau dia left sided ya. Left sided. Bersisi kiri. Nah, sekarang ini kan kita ganti 1 dan 1 ya. Kan 1 dan minus 1. 1 dan 0, 1 dan 0. Dia kalau UT artinya dia T-nya lebih besar daripada 0. Sehingga nanti integralnya adalah dari 0 menuju tak hingga. Sementara yang ini integral dari minus tak hingga menuju 0 ya. Nah, ini pertama kita integralkan E pangkat T. Di slide yang sebelumnya E pangkat AT itu Laplace-nya adalah seper S tambah 1 ya. Seper S dikurang A. Ya, seper S dikurang A. Kita di sini dia E pangkat AT, artinya E pangkat minus 1 dikali T ya. Artinya transformasi Laplace-nya adalah seper ini karena A-nya itu minus 1, artinya S dikurang dalam kurung minus 1. Sama dengan seper S tambah 1 ya. Kita dapatkanlah yang ini. Karena ini kita lihat polnya adalah S sama dengan 1 ya. Sehingga area konvergennya adalah lebih besar daripada polnya. Artinya sigmanya lebih besar daripada ini minus 1. S tambah 1 artinya S sama dengan minus 1 ya. Karena ini kita samakan dengan 0, artinya S sama dengan minus 1. Maka untuk area konvergen adalah sigmanya lebih besar daripada minus 1. Dapatkanlah yang ini. Begitu pula yang ini ya. E pangkat 2T. Kalau E pangkat 2T artinya alfanya itu sama dengan 2T ya. Alfanya sama dengan 2. Sehingga di sini transformasi Laplace adalah seper S dikurang 2. Dapatkanlah yang ini. Karena di sini tidak ada minusnya di depan, hanya ada satu minus, artinya dia pasti negatif ya. Karena dia bukan minus U minus T ya. Artinya dia di sini pasti minus. Sehingga kita dapatkanlah transformasi Laplace-nya minus 1 dibagi S kurang 2. Kemudian ini, karena kita gunakan fungsi Heaviside U minus T, maka dia pasti left sided ya. Sehingga sigmanya lebih kecil daripada polnya. Ini polnya kita samakan dengan 0, artinya S sama dengan 2 ya. Artinya di sini sigmanya lebih kecil daripada 2. Maka kita dapatkanlah yang ini. Jadi area konvergen pada E pangkat minus T adalah yang ini. Ya. Jadi semua yang ke sana ya. Jadi semua yang ke sana. Sementara area konvergen untuk yang persamaan kedua adalah yang ke kiri ya, atau left sided-nya. Sehingga perpotongannya adalah antara keduanya. Ya, sehingga perpotongannya adalah antara keduanya. Jadi perpotongannya hanya ada di sini ya. Ini sampai di sini. Ini terus ke atas ya. Dan terus ke bawah.
Karena S sama dengan 2 dan S sama dengan minus 1. Itu polnya ya. Pol persamaan pertama S sama dengan minus 1 dan pol yang kedua adalah S sama dengan 2. Area konvergennya adalah lebih besar dan lebih kecil karena melihat daripada persamaan domain T-nya. UT dan U minus T. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja ya. Silakan ajukan pertanyaan. Bila masih merasa kurang paham dari penjelasan saya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Sekarang contohnya dari transformasi Laplace-nya menuju nanti ke fungsi di domain T ya. Jadi pertama itu kita cari dari fungsi domain S-nya atau kecepatan kompleksnya, frekuensi kompleksnya S. Kemudian kita inverse transform ke fungsi domain waktu, domain T. Nah, di sini soalnya adalah XS sama dengan 4 per S tambah 3 dikurang 10 per S kurang 6. Kita di sini ada dua, ada yang bersisi kiri dan ada yang bersisi kanan ya. Yang pertama itu lebih daripada minus 3 itu lebih besar. Ya. Sehingga yang ini pertama, sigmanya itu yang pertama itu lebih besar daripada minus 3 dan yang kedua adalah sigmanya lebih kecil daripada 6 ya. Artinya ini nanti kita kalikan dengan UT dan yang ini kita kalikan dengan U minus T. Ya. Pertama kita lihat untuk yang ini. Yang ini kan sama dengan 4 dikali 1 S tambah 3 ya. Tadi Laplace-nya dari E pangkat AT itu adalah 1 S kurang A ya. 1 S dikurang A. Di sini S tambah 3 artinya A-nya adalah minus 3 ya. Sehingga di sini A-nya sama dengan minus 3. Artinya di sini menjadi E pangkat minus 3T ya. Artinya yang ini Laplace inverse-nya adalah 4 dikali E pangkat minus 3T. Sementara untuk yang kedua, itu sama dengan 10 dikali 1 per S kurang 6. S kurang 6 itu A-nya adalah 6 ya. Sehingga ini inverse Laplace-nya adalah 10 dikali E pangkat A-nya 6 ya, artinya 6T. Sehingga kita bisa pastikan bahwa inverse Laplace daripada ini menjadi 4 dikali E pangkat minus 3T ditambah dengan 10 dikali yang ini ya, 10 dikali 6T. 10E pangkat 6T. Kita lihat di sini, yang S tambah 3 adalah bersisi kanan ya. Kalau dia bersisi kanan, artinya ini kita kali dengan U T ya. Sementara ini dia bersisi kiri, artinya ini kali U minus T. Karena di sini positif, agar dia positif di sini, karena ini dia negatif, artinya ini kita kalikan, kita tambah saja ya, jadi negatif, positif kali negatif, jadi negatif di sini ya. Artinya sudah benar di sini tambah ya, bukan kurang. Sehingga kita dapatkan hasilnya yang ini ya, sama yang tadi. Jadi di sini tambah kali minus, itu minus. Ini positif, dikali positif, dapatnya juga positif. Sehingga kita dapatkan fungsi domain waktunya berdasarkan berdasarkan persamaan di domain S-nya dan area konvergennya. Kita lihat di bentuk yang kedua. Soal yang kedua di sini soalnya sama, namun area konvergennya beda. Ya. Karena di sini area konvergennya beda, kita lihat di sini. Area konvergennya beda ya. Pertama kita lihat untuk yang pol yang pertama. Pol yang pertama di sini S-nya sama dengan minus 3. Dan yang kedua itu S-nya sama dengan
6 ya. Kita lihat sehingga kalau kita gambarkan area konvergennya pertama di sini -3 dan di sini 6 ya. Pertama di sini, kemudian di sini ya. Sehingga potongannya adalah yang ini ya, yang 2 kali berpotongan. Sehingga untuk yang ini kita bisa pastikan bahwa semuanya itu bersisi kanan ya, artinya ini sigmanya lebih besar daripada -3 dan ini adalah sigmanya lebih besar daripada 6. Artinya ini kita kalikan nanti UT, begitu pula dengan yang ini ya. Kita kalikan dengan UT. Artinya ininya tetap dan ininya tetap ya. Jadi ininya kan tadi adalah transformasi Laplace, inverse transformasi daripada ini, sementara yang ini transformasi Laplace-nya adalah yang ini ya. Sekarang kita lihat, karena ini positif, di sini negatif, artinya ini negatif ya. Karena positif dikali negatif dapat negatif. Di sini ini positif. Nah, di sini juga positif ya. Jadi positif dikali positif dapatnya positif ya. Sehingga persamaan domain waktunya menjadi berbeda daripada yang pertama ya. Kalau yang pertama itu ditambah 10E, ini dikurang 10 ya. Yang pertama ditambah, yang kedua itu dikurang ya. Dengan fungsi yang sama. Hanya area konvergennya yang berbeda. Sementara yang ketiga, kita lihat di sini sigmanya -3 ya. Artinya bisa dipastikan untuk yang pertama S-nya sama dengan -3 dan S-nya sama polnya ya. Untuk polnya itu ada 2, S sama dengan S sama dengan 6. Untuk area konvergennya menjadi ini -3 dan ini 6 ya. Sehingga area konvergennya adalah seperti ini. Dan yang ini ya. Jadi yang berpotongan adalah yang di sini ya. Yang berpotongan itu yang ada di sini. Sehingga sigmanya adalah lebih kecil daripada -3 ya. Karena perpotongannya ada 2 di lebih besar daripada -3. Sehingga bisa kita pastikan bahwa yang ini kita kalikan dengan U minus T, begitu pula dengan yang ini. Kita dapatkan tadi transformasi Laplace-nya yang ini adalah ini, sementara yang ini itu adalah yang ini ya. Sekarang kita kalikan minus, karena di sini positif, artinya di sini minus dikalikan dengan minus. Di sini minus, dan di sini minus artinya minus dikali positif dapat minus. Sehingga untuk 3 bentuk yang sama, transformasi Laplace yang sama, itu menghasilkan dengan 3 wilayah konvergen yang berbeda menghasilkan persamaan domain waktu yang berbeda-beda pula ya. Di sini -4, kalau di 2 pertama tadi positif 4E. Kemudian di yang ketiga ini adalah -4. Sementara yang pertama itu di sini positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Ya, dengan karakteristik UT-nya masing-masing.
Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi ya untuk yang contoh-contoh transformasi Laplace dan inverse-nya ya. Nah, bila kita menggunakan MATLAB untuk mendapatkan suatu variabel dalam domain S, itu kita menggunakan perintah TF ya, atau transfer function. Yang ini ya, TF transfer function. Yang di atas itu adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebutnya ya. Sehingga kalau kita tulis dalam piranti lunak MATLAB, itu kita tulis seperti ini ya. Saya belum install MATLAB, jadi mungkin saya ceritakan saja. Jadi kalau di MATLAB di main command-nya, jadi di sini untuk yang contohnya di sini dia tuliskan ya, pertama dia tuliskan variabel num dan variabel den ya. Jadi numerator itu maksudnya pembilang, dan denumerator itu penyebut ya. Jadi penyebutnya itu 104. Kita lihat di sini kenapa 104? Karena itu dimulai dari kiri ya. Jadi ini nanti itu adalah S pangkat 0, ini S pangkat 1, ini S pangkat 2, dan seterusnya. Misalnya di sini ada banyak, kayak seperti ini. Ini artinya dia kan S pangkat 0, S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3, S pangkat 4, dan S pangkat 5. Makanya di sini, dan ini adalah konstantanya. Jadi 1 dikali S pangkat 5, kemudian ini 4 dikali S pangkat 4, kemudian ini 7 dikali S pangkat 3, kemudian ini 15 dikali S pangkat 2, kemudian ini 31 dikali S pangkat 1, 31 S, kemudian ini 75 dikali S pangkat 0 atau 75. Nah, sekarang karena kita sudah definisikan variabel untuk yang di atas dan yang di bawah, pembilang dan penyebut, maka sekarang kita tinggal tuliskan persamaan daripada fungsi aslinya. Jadi di sini merupakan H1 ini merupakan eksitasinya. Jadi H1S di sini maksudnya ya. Jadi H1S itu sama dengan yang ini ya. S pangkat 2. Jadi ini kan S pangkat 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan 4. Dibagi dengan denumeratornya adalah yang ini ya. S pangkat 5 ditambah 4S pangkat 4 dan seterusnya tambah 75. Jadi kalau kita misalkan ingin tandanya di sini negatif, artinya dikali 31S, artinya kita tambahkan nanti di sini adalah minus 31. Kalau ini mau dikurang 75, ini artinya minus 75 ya. Seperti itu. Atau bisa kita langsung tuliskan di sini ya, menggunakan perintah yang ini. Jadi H1 sama dengan TF dalam kurung, baru kita masukkan lagi kotak 104 balas kurung kotak, koma, ini untuk yang numeratornya. Ini untuk yang pembilangnya. Sementara yang untuk yang kedua adalah untuk yang penyebutnya ya. 1, 4, 7, 15, 31, 75. Baru enter ya. Nah ini untuk penyebutnya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya, langsung kita tulis. Tanpa perlu menuliskan yang pertama numerator dan denumerator ini. Sehingga ketika kita minta, setelah kita menjalankan fungsi yang ini, sehingga kalau kita menuliskan H1, maka MATLAB akan menampilkan seperti yang ini ya. Jadi S pangkat 2 tambah 4, yakni yang ini. Kemudian S pangkat 5 tambah 4S adalah yang ini. Ya. Jadi itu untuk menuliskan transformasi Laplace atau persamaan dari yang pertama dalam MATLAB. Ya. Dalam MATLAB. Baik, itu untuk area konvergen dan penulisannya dalam MATLAB ya. Penulisan transfer function atau sistem yang sudah kita konversi, sudah kita transformasikan ke dalam domain S.
Baik, sekarang kita masuk ke ekspansi dari pecahan parsial ya, atau penjabaran dari pecahan parsial. Sebagaimana kita ketahui, tadi kita lihat di sini ya, di sini ada satu persamaan, yang mana persamaan ini agar mudah kita lakukan inverse. Jadi kalau kita ingin inverse transform Laplace daripada H1S, biar kita tidak menggunakan kemarin fungsinya adalah kan kalau kita lakukan integral daripada inverse transform Laplace-nya adalah dari minus apa namanya sigma ya. Bukan. Integral sigma dikurang J omega J infinity sampai sigma ditambah J infinity, jadi minus dengan tambah, kemudian ini salah, ini H1S ya dikali dengan E pangkat ST ya, ini adalah seper J omega. Kalau tidak salah kemarin itu ada di slide berapa ya? Di slide awal-awal kalau tidak salah. Nah yang ini ya. Jadi seper J 2V sigma minus J tahingga sampai sigma plus J tahingga. YS atau fungsi transformasi Laplace-nya dikali dengan E pangkat ST ds. Ya. Nah, biar kita tidak menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan inverse-nya, kita bisa ekspansi pecahannya nanti ke pecahan yang berbentuk seperti ini ya. Sehingga nanti sisa kita lakukan, kita lihat tabel pasangan ini ya. Misalnya nanti kita dapatkan seper S, artinya nanti FT-nya adalah 1. Seper S kurang A adalah seperti ini, dan seterusnya. Oke. Sehingga yang ini, karena kita tadi ingin bentuk ini menjadi tadi adalah K per S tambah A, bagi tadi seper S, ini kan seper S tambah 0 ya, seper S tambah 2. Nah, kita kan ingin membuat seperti ini ya, biar gampang kita lakukan inverse ya, baik itu ke KS tambah A, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang ada di tabel ya, seperti ini. Jadi kita ingin bentuk seperti ini, jadi seper S kurang A, N faktorial per S N tambah 1, dan seterusnya. Karena kita ingin ke bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi sin AT, cos AT, sin hiperbolik AT, dan seterusnya 1 E pangkat AT. Kalau yang tadi kan dia tuh kompleks ya. Apa namanya? Jadi itu persamaan tadi kompleks. Jadi persamaan denominatornya itu dalam bentuk polinomial. Begitupun dengan yang numeratornya, pembilang dan penyebut sama-sama dalam bentuk polinomial. Nah, kita ingin pecah ke dalam bentuk-bentuk seperti ini. Jadi setiap persamaan tadi kita ingin ubah atau kita ingin pecah menjadi persamaan-persamaan seperti ini. Jadi nanti bisa seper S ditambah seper apa gitu ya. Ya, dia bisa terpisah atau kita parsialkan pecahannya. Seperti itu. Maka dalam bentuk yang seperti tadi, BM, SM, BM kurang 1, SM, jadi kalau yang tadi itu kan dia S pangkat 2 tambah 4 ya. Artinya ini S pangkat 2, 1 dikali S pangkat 2 ditambah 0 dikali S pangkat 4, S pangkat 1
ditambah 4 dikali S pangkat 0 ya. Yang ini kita ubah ke sini. Sehingga format yang ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat pada ini. Artinya ini BM-nya adalah B2 ya. Artinya ini B2 dikali S pangkat 2 ditambah B1 S pangkat 1 ditambah B0 S pangkat 0. Yang ini ya. B0 S pangkat 0, B0 S pangkat 1 dan seterusnya. Sampai M. Sehingga di sini M-nya adalah 2. Jadi ini M-nya adalah 2 ya. Dan BM-nya adalah 1. Dan seterusnya ini B1-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat sini B2, B2-nya itu 1, B1-nya itu 0 dan B0-nya itu 4. Begitu pula yang ada di sini ya. Yang ada di sini adalah A0 dikali S pangkat N. Ya salah, mestinya AN ya. Mestinya AN. Mestinya di sini AN ya. AN kurang 1 dan seterusnya. Nah, kita ingin ubah ke bentuk yang seperti ini ya. Ubah ke bentuk seperti ini secara umum. Artinya kalau yang di sini tadi ini kan AN-nya ya. Ini adalah AN-nya. Ini adalah AN kurang 1, yang ini adalah AN kurang 2, dan seterusnya ini adalah A0. Ini adalah A1. Dan seterusnya, artinya ini A2, AN kurang 2-nya artinya A3, AN kurang 1-nya adalah A4, dan ini adalah A5. Untuk bentuk yang ini ya. Untuk bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini, bentuk bentuk dari rasio polinomial dalam variabel S itu ini kita pecah ke bentuk yang seperti ini. Jadi ini kita faktorkan ya. Jadi penyebutnya kita faktorkan sesederhana mungkin. Jadi kita faktorkan sesederhana mungkin, kemudian kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi kalau ini kita bisa faktorkan ya. Jadi S pangkat 5 dikali 4S dan seterusnya kita bisa faktorkan. Jadi kita faktorkan sampai ke bentuk yang paling sesederhana mungkin ya. Jadi bentuknya adalah S dikurang konstanta 1, X dikurang konstanta 2, dan seterusnya. Di sini katakan P1 karena itu menjadi pol ya. Karena yang di bawah itu akan menjadi pol. Seperti yang ini adalah polnya ya. S tambah 3, artinya S tambah P1. Ini S kurang 6, artinya S ditambah P2. P1-nya 3, P2-nya adalah minus 6. Jadi kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Karena kita ingin mencari pol-pol untuk persamaan sistem itu ya. Nah, setelah kita dapatkan yang seperti ini, nah sekarang inti daripada partial fraction ekspansi atau ekspansi pecahan parsial adalah memisahkan dari tiap-tiap pol yang ada pada sistem tersebut. Sehingga ini akan menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi K1 dibagi SP1 ditambah K2 dan seterusnya sampai Kn. Nah, yang menjadi pekerjaan rumah yang menjadi PR kita setelah mendapatkan setelah melakukan faktorisasi daripada persamaan sistemnya adalah mencari nilai K-nya. Ya, mencari nilai K-nya. Berapakah K1, K2, dan seterusnya sampai Kn. Nah, itu yang menjadi pekerjaan kita dalam melakukan partial fraction expansion. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini artinya kita sudah mendapatkan bentuk yang bisa kita lakukan inverse transform ya. Jadi kalau seperti ini kan sama dengan misalnya K1 dikali S kurang 4. Artinya misalnya kayak yang tadi misalnya 4 per S tambah 2. Ini kan kita bisa lihat bahwa ini sama dengan 4 dikali dengan 1 per S tambah 2 ya. Ini ada inverse transformnya ya. Yang mana ini sama dengan E pangkat minus 2T. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan inverse transformasi Laplace-nya.
Jadi sehingga yang kita cari tadi adalah pertama melakukan faktorisasi pada penyebut sistemnya dalam bentuk dalam bentuk domain S. Kemudian kita pecahkan, kita parsialkan pecahannya, kita parsialkan pecahannya. Menjadi seperti ini, S kurang P1, S kurang P2 dan seterusnya. Nah, untuk mencari K1, K2 dan sampai Kn itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Itu tergantung daripada bentuk yang kita dapatkan di sini. Bentuk terakhir yang kita dapatkan di sisi kanan ini. Kalau dia berbeda, polnya itu berbeda, tidak berulang, maka kita gunakan yang cara seperti ini ya. Jadi katakan di sini ya, kalau dia tidak ada perulangan pol, maka yang kita gunakan adalah cara yang ini, yang mana untuk mencari K-nya adalah kita kalikan fungsi HS, fungsi Fs-nya, fungsi GS-nya di sini, yang ini itu kita kalikan dengan penyebut dari masing-masing variabel K yang kita ingin cari. Misalnya untuk K1, kalau kita ingin mencari nilai K1 adalah yang ini kita kalikan dengan SP1. Untuk mencari K2 artinya yang ini kita kalikan dengan S kurang P2 dan seterusnya. Ya. Jadi kita kalikan ya. Jadi S kurang P1 dikali S kurang P2 dan seterusnya. Ya. Sehingga kita dapatkan nanti yang ini kita kalikan dengan yang ini ya. Kita dapatkan yang ini. Jadi untuk yang K1 yang awalnya sisa P1 kurang P2 ya. Karena ini dengan ini habis ya. Ini saling meng-cancel. Jadi S kurang P1 dibagi dengan S kurang P1 jadi habis. Sisa saya dapat nanti S dikurang P2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Jadi contohnya, misalkan di sini tadi kita dapatkan persoalan seperti ini, di mana persamaan transformasi lepasnya adalah 10S per S tambah 4 dikali S tambah 9 ya. Artinya ini kita samakan karena ini ada dua pecahan, ada dua ada dua pol, masing-masing pol kita pisah. Menjadi K1 dibagi dengan S tambah 4 dan K2 S tambah 9. Di sini di mana soalnya juga menyatakan area konvergennya ya. Area konvergen kan di sini kita lihat bersisi kanan semua. Artinya ini bersisi kanan dan ini pun bersisi kanan ya. Artinya ini dikali UT, ini pun dikali UT ya. Jadi kedua-duanya dikali dengan UT. Sekarang ini kita cari nilai K1-nya. Yang mana tadi caranya adalah K1 sama dengan ini dikali dengan S tambah 4. Maka K1 sama dengan S tambah 4 dikali fungsi HS-nya. 10S per S tambah 4 dikali S tambah 9. Jadi S tambah 4-nya habis, menyisakan 10S per S tambah 9. Di mana S-nya di sini, kita masukkan nilai daripada S-nya K1 ya. Polnya K1. Polnya K1 adalah S tambah 4. Artinya ini polnya adalah S sama dengan min 4 ya. Kalau yang kedua, artinya polnya adalah S sama dengan minus 9. Nah, setelah kita dapatkan yang ini tadi, kan ini kan habis ya. Sisa ini. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Kemudian S-nya kita ganti dengan polnya. Polnya adalah minus 4. Artinya ini kita kali dengan minus 4. Kita kali dengan minus 4. Kemudian ini kita kali dengan, kita ganti dengan minus 4. 10 kali minus 4, minus 40. Minus 4 tambah 9 adalah 5. Sehingga K1-nya adalah 8. Jadi K1-nya adalah minus 8. Kita dapatkan di sini ya. K1-nya adalah minus 8. Begitu pula untuk yang K2. Yang K2 kita kalikan dengan penyebutnya. Ini dikali dengan ini, artinya ini dengan ini habis, menyisakan yang ini. Kemudian S-nya kita ganti dengan minus 9 ya.
Kita gantikan dengan minus 9. Artinya 10 dikali minus 9. Kemudian ini minus 9 ditambah 4 ya. Jadi 10 kali minus 9 adalah minus 90. Kemudian minus 9 tambah 4 adalah minus 5. Hasilnya adalah 18. Maka K2-nya adalah 18 ya. Positif 18. Nah sekarang kalau kita mau buktikan, sisa kita kali ulang ya. Artinya kita samakan penyebutnya S tambah 4 kita kali dengan S tambah 9. S tambah 9 kita kali dengan S tambah 4. Artinya yang ini kita kali dengan yang ini. Kemudian yang ini kita kali dengan yang ini ya. Untuk dapatkan ini yang sama. Jadi ini kali ini sudah sama dengan yang di atas. Kemudian minus 8 kali S tambah 9 minus 8S. Jadi ini dikali ini adalah ini. Kemudian minus 8 dikali 9 adalah minus 72 ya. Yang ini adalah yang ini kali ini ya. Kemudian 18 dikali S, 18S, positif 18S. Kemudian 18 dikali 4 adalah 70, 72. Ya. Jadi yang ini adalah ini dikali ini. Untuk samakan penyebutnya ya. Sehingga sekarang kita bisa kurangkan. Minus 72 tambah 72 habis. Minus 8 ditambah 18 adalah 10. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini sama dengan yang ini. Nah sekarang karena kita sudah dapat bentuk sederhananya, yang ini, sekarang kan ini sama dengan ini dan ini ya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi minus 8 dikali dengan 1 S tambah 4. Artinya kalau ini kita transformasi lepaskan, jadi minus 8 dikali dengan A-nya adalah minus 4 ya. Jadi minus 8 dikali dengan E pangkat minus 4T. Atau minus 8 E pangkat minus 4T. Ya. Kita dapatkan yang ini. Kemudian yang kedua, 18 per S tambah 9. Itu kita bisa menjadi 18 dikali dengan 1 per S tambah 9. S tambah 9 itu S dikurang minus 9 ya. Artinya A-nya minus 9. 18 dikali A pangkat 9T. E pangkat 9T ya. Oh ini plus 9 artinya minus 9 ya. Artinya A-nya minus 9 karena S kurang A. Artinya S dikurang minus 9. A-nya minus 9. Jadi 18 dikali E pangkat minus 9T. Kita dapatkanlah yang ini. Sekarang tinggal kita lihat. Ya, ini positif, ini positif. Untuk dapat ini karena ini dia salah. Mestinya kita lihat ini ya. Ini negatif, ini positif ya. Kita lihat karena ini positif dikali negatif sama dengan negatif. Artinya udah benar. Kemudian yang kedua ini positif dikali positif adalah positif. Jadi ini juga sudah benar. Sehingga kita dapatkan fungsi domain waktu dari HT adalah minus 8E pangkat 4T, minus 4T ditambah dengan 18 dikali E pangkat minus 9T dikali dengan UT. Karena semuanya adalah sistem yang right-sided atau bersisi kanan. Nah, itu untuk yang pol yang tidak berulang ya. Bila kita sudah faktorkan, kita dapatkan pol yang tidak berulang. Nah, bagaimana kalau dia berulang? Seperti ini ya. Jadi dia ini polnya berulang. Jadi S kurang P1 pangkat 2. Ataupun pangkat N. Terserah dari situ ya. Sehingga bila dia berulang, maka kita lihat perulangannya berapa kali. Ini perulangannya 2 kali. Artinya M-nya 2 kali ya. Kita lihat di sini. Artinya dia, ini perulangannya 2 kali. Ya, ini satunya adalah polnya pol 1. Jadi konstanta untuk pol 1 K1 untuk perulangan kedua atau dengan M order tertingginya. Ini 2 artinya kalau dia 3 artinya kalau dia 3 ya. S dikurang P1 pangkat 3 misalnya atau P2 artinya kalau dia P2 pangkat 3 maka nanti adalah K2 3
yang paling tinggi, kemudian S dikurang P2 pangkat 3. Jadi ini sama. Ininya sama dengan yang ini. Artinya ini kita pecah menjadi 3 ya. Ditambah dengan K22 per S dikurang P2 pangkat 2. Jadi yang ini itu yang ini, sementara yang ini itu yang ini ya. Ditambah yang terakhir K21 per S dikurang P2 pangkat 1. Jadi ini sama dengan ini sama dengan yang ini. Ya. Nah, untuk yang seperti ini yang berulang, polnya yang berulang, maka kita cari yang seperti ini ya. Kita cari menggunakan yang ini. Jadi untuk yang order tertingginya, kalau untuk yang order tertingginya kita bisa gunakan cara yang sebelumnya. Jadi sisa kita kali dengan penyebutnya, kemudian S-nya nanti kita ganti dengan polnya ya. S-nya kita ganti dengan polnya. Jadi kita GS-nya kita kali dengan penyebutnya, kemudian setelah kita kalikan, S-nya kita substitusi menggunakan nilai pol daripada masing-masing K. Nah, untuk yang order selainnya, ini kan order tertinggi ya, artinya untuk order selain, misalnya kalau kita ada pangkat 3, artinya order kedua dan order ke-1, kita gunakan yang cara yang ini. K dikali K, Q di sini merupakan nomor polnya. Kalau tadi kan kita di sini menggunakan pol 1 ya, artinya Q-nya adalah 1. Ya. Sementara M-nya adalah pol tertinggi ya. Ini tadi misalnya kalau dia pangkat 2, maka M-nya adalah 2. Kalau di sini 3, artinya M-nya sama dengan 3. Jadi 3 dikurang K. K-nya itu adalah urutannya ya. Urutannya. K-nya adalah urutannya. Urutannya tadi adalah ini ya. 1, 2, ini urutannya nih. 2, 1. Ya, ini urutannya ini. 2, 1. Jadi 2 dengan K. Ini karena ini order tertingginya adalah 2, maka K yang pertamanya di sini, K yang pertamanya adalah 2. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya artinya K-nya berurut. Dari 2 ke 1. Artinya K-nya di sini menjadi 2. Artinya M dikurang 2 ya. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang biar lebih paham, kita langsung masuk saja ke contohnya. Misalnya di sini. Yang order tertingginya, yang berulang itu adalah S tambah 4 ya. Maka untuk mencari K12-nya, atau yang order tertingginya, itu kita langsung gunakan cara yang sama. Jadi polnya, HS-nya kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian polnya kita ganti dengan, S-nya kita ganti dengan polnya. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya dulu. Jadi S tambah 4 pangkat 2 habis dengan S tambah pangkat 2-nya, sisa 10S per S tambah 9. Kemudian S-nya kita ganti dengan polnya. Polnya ini kan S sama dengan minus 4 ya. Artinya 10 kali minus 4, minus 40. Minus 4 tambah 9, 5. Jadi 40 bagi 5, minus 8. Kemudian yang kedua, K11. K11 artinya ini kan menjadi yang K yang kedua ya. K yang kedua. Menjadi 1 dibagi M-nya adalah 2. Order tertingginya kita di sini, order tertingginya adalah 2. 2 dikurang 1, ini kan yang ke-1 ya. Urutan ke-1. Jadi 1 dibagi 2 kurang 1 faktorial, 1 kurang bagi 2 kurang 1 adalah 1, 1 dibagi dengan 1 faktorial artinya 1. Dikali dengan 1 dikali dengan turunan ke 2 dikurang 1 ya. Turunan 2 dikurang 1 artinya turunan pertama. Jadi M kurang K artinya order tertinggi dengan order tertinggi dengan urutan yang kita ingin cari ya. 2 dikurang 1 adalah 1, artinya turunan pertama. D 2 kurang 1, D pangkat 1 dengan DS pangkat 1. Ya, artinya turunan pertama. Sehingga turunan pertama dari S tambah 4 HS, ini kan kita sudah kalikan tadi dengan ini ya. S tambah 4 dikali HS, kita dapatkan
10S per S tambah 9 ya. Kita dapatkan yang ini. 10S per S tambah 9. Jadi turunan pertama daripada ini. Turunan pertama daripada ini adalah, sisa kita turunkan ya. Kita turunkan menggunakan D per dx ya. D per dx daripada UV ya. Turunan daripada UV. Turunan daripada UV. U dikali V dx. Itu sama dengan U aksen V. Atau kita tulis begini aja ya. Jadi turunan dari UV itu sama dengan U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V ya. U dikali V aksen ditambah U aksen V. Ini kita bisa pecah menjadi 10S dikali dengan 1 per S tambah 9. Ini kita anggap U, yang ini kita anggap V ya. Artinya yang pertama U kali V aksen, U-nya 10S, dikali V aksennya adalah S tambah 9 ya. Kalau S tambah 9, seper S tambah 9 kan sama dengan S tambah 9 pangkat minus 1 ya. Kalau ini kita turunkan, artinya ini sama dengan, ini kita kedepankan minus 1 dikali dengan S tambah 9 minus 1 dikurang 1 ya. Artinya minus 1 dikali, ini pangkat min 2. Atau minus 1 per S tambah 9 pangkat 2 ya turunannya. Artinya ini kita kalikan dengan ini, jadi minus per S tambah 9 pangkat 2. Kemudian yang ini, U aksen. Artinya 10S kita turunkan terhadap S, artinya sisa 10 dikali dengan V-nya. V-nya adalah 1 per S tambah 9. Kita dapatkan 10S minus 10S dibagi S tambah 9 pangkat 2 ditambah dengan 10 per S tambah 9. Sekarang kita biar sama penyebutnya, ini kita kalikan dengan S tambah 9 ya. Ini kita kali S tambah 9 artinya ini pangkat 2. Kemudian ini kita kalikan dengan S tambah 9. Kita dapatkanlah yang ini ya. Kita dapatkanlah yang ini. Jadi 10 kali S tambah 9 dikurang 10S dibagi dengan S tambah 9 pangkat 2. S-nya kita ganti dengan polnya. Polnya adalah minus 4. Jadi kita ganti minus 4, ini kita ganti minus 4. Ya. Ini kita ganti minus 4. Minus 4 tambah 9, 5. 5 kali 10, 50. 50 dikurang 10 kali min 4, min 40. Jadi 50 dikurang minus 40 adalah 90 ya. 50 ditambah 40. 90 dibagi dengan S-nya min 4. Min 4 tambah 9, minus 5. Minus 5 pangkat 2. Minus 5 pangkat 2 adalah 25 ya. 90 per 25. Ini masing-masing kita bagi 5. 90 bagi 5, 18. 25 bagi 5, 5. Artinya K satu-satunya adalah 18 per 5. Ya, sehingga K satu-satunya bernilai 18 per 5. Oke, lanjut. Sekarang untuk K2-nya sama dengan cara yang sebelumnya. Ya, sama dengan cara sebelumnya. Cara sebelumnya adalah yang cara yang ini ya, kita kalikan langsung dengan penyebutnya. Sehingga K2 sama dengan S tambah 9 kita kali dengan 10S per S tambah 4 pangkat 2 dikali dengan S tambah 9 ya. Ini kan fungsi GS-nya ya. Ini adalah fungsi HS-nya. Kemudian ini dengan ini habis, sisa 10S dibagi dengan S tambah 4 ini kita evaluasi dengan nilai polnya. Polnya adalah S tambah 9 artinya S sama dengan minus 9. 10 kali minus 9, minus 90. Minus 9 tambah 4, minus 5. Minus 5 pangkat 2, 25. Minus 90 per 25 adalah minus 18 per 5.
Sehingga HS-nya menjadi, karena ada 3 tadi ya. Ini adalah K12, ini adalah K11, ini adalah K2. K12-nya adalah minus 8, K11-nya adalah 18/5, dan K2-nya adalah minus 18/15. Kemudian tadi kita lihat soalnya adalah bersisi kanan ya, right sided, bersisi kanan. Artinya ini kita semua kita kalikan dengan UT. Nah, ini kita kalikan dengan UT. Kemudian yang ini kita dapatkan minus 8 dikali S tambah 4 pangkat 2. S tambah 4 pangkat 2. Kalau tadi kita lihat, kalau T pangkat N, itu transformasi Laplace-nya adalah T, salah. N faktorial dibagi dengan S dikurang A pangkat N tambah 1 ya. T pangkat N ya. Salah. Per S aja di sini ya. Ini kalau nggak salah tadi T pangkat N dikali dengan E pangkat AT ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan kita bisa ubah menjadi minus 8 dikali 1/4 S tambah 4 pangkat 2. Nah, 1/4 pangkat 2 artinya A-nya sama dengan minus 4 ya. Ini A-nya sama dengan minus 4. Kemudian N-nya adalah 2 tambah 1, artinya N-nya sama dengan 1. Sehingga yang ininya menjadi T pangkat 1, T pangkat N ya. T pangkat 1 dikali E pangkat minus 4T. Artinya ini kita kalikan dengan minus 8. Jadi minus 8 T pangkat 1 E pangkat minus 4T. Ya. Minus 8 dikali T pangkat 1 dikali E pangkat minus 4T. Kemudian yang ini normal, jadi 18/5 dikali 1/S tambah 4. S tambah 4 adalah E pangkat minus 4T ya. Artinya E pangkat minus 4T dikali 18/5. Dapat yang kedua. Kemudian yang ketiga minus 18/5 ini S tambah 9, artinya E pangkat minus 9T ya. Artinya E pangkat minus 9T dikali minus 18/5. Sekarang kita lihat. Ini negatif, positif, negatif. Positif kali negatif dapat negatif, udah benar. Kemudian positif dikali positif dapat positif. Ini juga udah benar. Kemudian positif dikali negatif adalah negatif. Ini juga udah benar. Jadi tandanya sudah benar semua. Sehingga inverse Laplace daripada 10S per S tambah 4 pangkat 2 dikali 9S dikali 9 tambah S tambah 9 adalah minus 8T dikali E pangkat minus 4T ditambah dengan 18/5 dikali E pangkat minus 4T dikurang 18/5 dikali E pangkat minus 9T dikali dengan UT ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, karena di sini kita lihat orde daripada zero-nya itu lebih besar dari sama dengan orde daripada polnya ya. Sehingga ini merupakan fungsi sistem yang memiliki S yang tidak baik ya. Kan kita ketahui di sini. Di mana yang pertama ya? Nah, di sini ya.
ini harus N-nya lebih besar daripada M-nya ya, atau apa namanya, orde S-nya, orde pool-nya itu lebih besar daripada orde zero-nya ya. Jadi apa namanya? Jadi M-nya itu harus N-nya harus lebih besar daripada M. N-nya harus lebih besar daripada M-nya. Jadi orde pada polinomial S penyebut itu harus lebih besar daripada orde penyebut pembilang ya. Orde polinomial daripada pembilang. Nah, untuk contoh yang terakhir, contoh yang ini tadi, contoh yang ketiga, ya ini S-nya sama dengan S yang kedua ya. Jadi polinomial S, orde polinomial S pada pembilang itu sama dengan orde polinomial S pada penyebut. Sehingga ini memiliki S yang tidak proper ya. Sehingga ini kita bisa bagi ya, kita bisa bagi untuk dapatkan hasil yang proper. Bagaimana caranya? Jadi 10S-nya kita bagi dengan S per 2. Jadi pembilangnya kita bagikan dengan penyebutnya. Itu kita bagi secara sintetik aja ya. Jadi pembagian sintetik division. Jadi 10S pangkat 2 kita bagi dengan S pangkat 2 tambah 13S tambah 36. Kita kali 10, jadi 10 dikali S pangkat 2 tambah 13 dan seterusnya. Jadi 10 dikali ini sama dengan 10S tambah 130S tambah 360 ya. 10 kali S pangkat 2, 10S. 10 kali 13S, 130S. 10 dikali 36, 360. Sekarang kita kurangkan. Ini dengan ini sisa habis. Menyisakan 0 dikurang ini. Atau minus 130 dikurang 360 ya. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan. Menjadi 10 dikurang 130 tambah 360 dibagi dengan S tambah 4 tambah S tambah 9 ya. Jadi semuanya sama dengan pembagian biasa aja ya. Jadi misalnya 5 dibagi 3. Ini kan kita bisa pecah menjadi 1 ditambah 2 per 3 ya. Yang mana 5 kita bagi dengan 3 ya. 3 kali 5, 1. 3 sisa 2. Ini merupakan residu. Jadi 1 ditambah residunya adalah 2 per 3. Sama dengan yang ini. Aduh. Sama dengan yang ini ya. Jadi ini kita bagi dengan yang ini. Itu hasilnya adalah ini ditambah dengan ini dibagi ini. Ya. Ini ditambah dengan ini dibagi dengan ini. Sehingga kita dapatkan sekarang bentuk yang sudah lebih proper ya. Yang mana orde pada polinomial penyebut lebih besar daripada orde pada polinomial pembilang. Di sini S-nya cuma 1, di sini S-nya adalah 2. Karena S-nya adalah S kuadrat tambah 13S tambah 36 ya. S tambah 4 dikali S tambah 9 adalah S kuadrat tambah 13S tambah 36. Jadi S-nya sudah proper ya. Di atas di pembilang itu S-nya cuma pangkat 1 dan di penyebut S-nya pangkat 2. Sehingga yang seperti ini kita sudah bisa lakukan seperti yang mana kita lakukan pada pecahan parsial ya, ekspansi pecahan parsial. Sehingga yang kita parsialkan adalah yang ini. Ini kita jabarkan pecahan parsialnya kita dapatkan K1 dan K2-nya. K1-nya minus 32 dan K2-nya adalah 162. Ya. Nah, kalau seperti ini kan sisa kita lakukan inverse transformasi Laplace-nya menggunakan tabel. Yang mana transformasi Laplace daripada 10 adalah 10 dikali dot T, ini kan 10 kali 1. 1 inverse Laplace-nya adalah dot T. Kemudian yang ini informasi Laplace-nya adalah minus 32 dikali E pangkat minus 4T. Ya, minus 32 kali E pangkat minus 4T. Kemudian yang ini adalah 152 dikali E pangkat minus 9. Dapatkan yang ini. Karena yang ini kita lihat, dia semua positif ya. Positif min 4, artinya dia semua right-sided. Kalau dia right-sided, artinya kita kalikan dengan UT ya. Kita kalikan dengan UT. Maka ini kita kalikan dengan UT. Jadi ini tadi fungsi Laplace-nya ada inverse Laplace-nya adalah dot T ya. Sebagaimana tadi yang ada di sini ya. Yang ada di sini nih.
Ini Laplace-nya kita ke domain waktunya adalah dot ya. Jadi kalau 1, kita inverse Laplace-nya menjadi dot. Ini 10 kali 1 artinya 10 dot. Ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pecahan parsial. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke inverse Laplace daripada transformasi Laplace ya. Jadi melakukan inverse pada transformasi Laplace itu kita bisa tempuh menggunakan 3 metode. Ya, metode pertama yaitu kita bagi ya. Kita bagi kemudian kita cari inverse Laplace-nya ya. Jadi kita parsialkan secara biasa seperti yang kita lakukan di pecahan parsial. Jadi ini kita faktorkan, penyebutnya kita faktorkan. S kurang 3 sudah ada faktornya, jadi ini S kurang 2 kurang 4S tambah 5, faktornya adalah S kurang 2 tambah J dan S kurang 2 kurang J ya. Artinya ini satu pol, ini satu pol, ini satu pol. Artinya kita bisa menggunakan, kita akan dapatkan 3K ya. Ini K1, ini K2, dan ini K3. Yang mana K2 dan K3 merupakan konjugat ya. Konjugasi daripada bilangan kompleks. Sehingga ini kita dapatkan setelah kita cari nanti pecahan parsialnya. Ini kan tidak berulang ya. Pecahannya polnya tidak berulang, artinya kita gunakan seperti biasa. Untuk cari K1, yang ini kita kalikan dengan yang ini, kemudian S-nya kita ganti dengan polnya. Polnya di sini adalah S sama dengan 4. Ini S sama dengan 2 kurang J, yang ini S sama dengan 2 tambah J. Ya, ini S sama dengan 2 kurang J, ini S sama dengan 2 kurang J. Untuk K1, S minus 3 habis dengan S minus 3, sisa S per ini ya. Untuk K2, S ininya habis, sisa ini dibagi ini dikali ini. Untuk yang S3, ini dibagi ini dikali ini. Dengan mensubstitusi masing-masing nilai polnya ya. Nanti kita dapatkan K1-nya 3/2, K2-nya adalah minus 3 tambah J per 4, dan K3-nya adalah minus 3 kurang J per 4. Ini kita bisa langsung lakukan inverse. 3/2 dikali S, artinya ini E pangkat 3T ya. E pangkat 3T. Jadi 3/2 E pangkat 3T. 3/2 E pangkat 3T. Ini minus didapatkan karena dia harus dikalikan U minus T ya. U minus T minus dikali minus dapat positif. Maka ini dia negatif. Jadi 3/2 S kurang 3 adalah yang ini. Inverse Laplace-nya ya. Kemudian yang kedua begitu pula yang kedua ya. Jadi 3 tambah J per 4 adalah 3 tambah J per 4 S kurang 2J. Artinya ini adalah 2 tambah J adalah A-nya ya. Jadi ini kita bisa ubah. Yang ini kita bisa ubah menjadi 1 S kurang 2 tambah J. Kita bisa ubah menjadi 1 dibagi S dikurang dalam kurung 2 dikurang J ya. Karena minus kali positif jadi S, minus kali positif minus, minus kali minus positif. Jadi ini adalah A-nya ya. Jadi 1 dibagi dengan S dikurang 2 dikurang J. S dikurang A. Artinya A-nya adalah 2 kurang J. A-nya adalah 2 kurang J ya. Kemudian kita samakan tandanya. Ya. Negatif dikali positif, negatif udah benar. Negatif dikali positif adalah negatif udah benar. Nah, itu untuk metode 1 ya. Kita parsialkan kita faktorkan sesederhana mungkin. Kemudian kita cari inverse-nya. Nah, bentuk yang ini itu kita bisa sederhanakan ya. Jadi bentuk yang ini, bentuk domain waktu yang ini kita bisa sederhanakan karena kita lihat di sini ya. E
2 dikurang J dengan 2 tambah J. Ini kita bisa pecah menjadi sin dan cos ya, cos dan sin. Karena kita ketahui berdasarkan aturan identitas trigonometri, itu kita ketahui E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Sementara E pangkat minus I theta itu sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Ya. Ini kan dia 2 kurang J ya. Ini kita bisa pecah menjadi E pangkat 2 dikali dengan 2T ya. Ini kan sama dengan, ini kan kita bisa pecah ini 2T dikurang JT ya. 2 kurang JT sama dengan 2T kurang JT. Ini kita bisa ekspansi menjadi E pangkat 2T dikali dengan E pangkat minus JT. E pangkat minus JT artinya kita dapatkan yang ini. Jadi cos T dikurang I sin T ya. I sin T. Begitu pula yang ini ya. Kita pecah menjadi E 2T dikali dengan E JT. Yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Cos T ditambah I sin T ya. Oh, nanti kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan menjadi seperti ini. E pangkat 2T tambah cos T seper 3T. Ya. Jadi nanti kita dapatkan E pangkat 2T dikali 2 cos T. Karena kan tadi masing-masing dapat cos T ya. Ini masing-masing tadi dapat cos T ya. Ini juga dapat cos T. Ini cos T ditambah sin T. Kalau ini cos T dikurang sin T ya. Kemudian ini kita kalikan dengan 3 tambah J dengan 3 kurang J ya. Jadi 3 tambah J per 4 ya. Artinya ini nanti kita dapatkan 3 dikali 2. Ini kan dengan ini ada, artinya ini cos T-nya adalah menjadi 2 cos T. 2 cos T dikurang sin T, I sin T ya. Ditambah tambah I sin T ya. Kemudian kita kalikan dengan ini, nanti ininya habis, I-nya dengan I dengan J kan sama ya. Nanti kita akan dapatkan yang ini, sepertiga. Yang cosnya kan ini 2 dibagi 4, sisa 2 ya. Jadi 3 per 2 cos T. Ya, jadi dapat yang 3 per 2 dikali pangkat 2T. Yang ini. Untuk yang ini ya. Di pangkat 2T dikali dengan cos T. Untuk yang JT-nya. Sementara I ini dikali dengan 3 per 2
3/2 dikali ini dapatnya yang ini. Ya. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, hasil yang paling sederhananya seperti ini. Ini sama dengan yang ini ya, cuma ini adalah bentuk yang disederhanakan. Jadi bagian yang ini itu sama dengan yang ini ya. Itu untuk cara yang pertama, metode pertama. Metode yang kedua itu apa namanya? Setelah kita parsialkan ke bentuk yang parsialkan, kita faktorisasi penyebutnya ke bentuk yang paling standar, kemudian kita sederhanakan yang memiliki penyebut yang apa namanya? Yang serupa ya, atau yang sama. Yang ini kita lihat sama ya. Ini kan per 4, ini per 4. Ya. Jadi kita samakan. Jadi 1/4 dikali 6S. Jadi kita kali ya. Jadi kita kali ini dengan ini, dapatkan nanti kita dapatkan yang ini. 1/4 dikali 6S dikurang 10 dibagi dengan S kuadrat dikurang 4S tambah 5 ya. Jadi yang ini di atas kita pisahkan dulu 1/4-nya. 1/4 kita kali dengan 3 tambah J per S dikurang 2 ditambah J. Kemudian dikurang 3 dikurang J dibagi dengan S dikurang 2 dikurang J. Nanti kita samakan penyebutnya. Ya, artinya ini dikali ini dikali ini dikali ini. Ya. Jadi 3 tambah J dikali dengan yang ini. S kurang 2 dikurang J. Dikurang dengan ini dikali ini ya. Dikurang dengan S 3 dikurang J dikali dengan S dikurang 2 ditambah J dibagi dengan ini dikali ini. Ya. Itu dikali itu kita dapatkan yang ini. Dibagi dengan S kuadrat dikurang 4S ditambah 5 ya. Karena kan ini kita faktorkan dapat yang ini ya. Dapat yang ini. Kalau kita faktorkan yang ini. Ya. Jadi agak lebih panjang ini. Jadi ini ada tambahan langkah dari yang pertama, dari metode yang pertama. Jadi kita dapatkan dulu nilai K-nya, K1, K2 dan K3, kemudian kita sederhanakan K2 dan K3-nya ya, yang ini. Mengapa kita ingin bentuk seperti ini? Karena kita ingin cari bentuk yang ini ya. Kita ingin cari yang bentuk ini. Karena kan ada dua itu ya, ada yang cos AT, ada yang sin AT ya. Yang mana ini Laplace-nya tadi adalah S dikurang A per S dikurang A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kalau yang ini sin. Kalau yang sin itu adalah B per S dikurang A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Di sini E pangkat, oh salah ini B ya, salah ini B. Ini B, kemudian E pangkat AT. Sebagaimana yang ada di tabel kita ya. Yang ini. Ya. Kalau cos dia S kurang A, kalau sin dia itu adalah B-nya. Ya.
Sehingga kita sudah dapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi S pangkat 2 kita ubah menjadi S kurang 2 pangkat 2. Ini kan kita bisa pecah menjadi S kuadrat dikurang 4S ditambah 4 ditambah 1 ya. Nah ini kita bisa pecah 1 kurang 4 tambah 4 artinya S kurang 2 pangkat 2. Kita dapatkan yang ini. Yang ini dapatkan yang ini. Ini kan menjadi S kurang A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. A-nya menjadi A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 1 ya. Oke, jadi yang ini sama dengan yang ini. Kemudian 6S dikurang 10 ini 6-nya kita keluarkan ya. Jadi ini sama dengan 6 dikali S dikurang 10 per 6. Ini kan kalau kita kali balik menjadi 6S ya, jadi 6 kali S. Jadi 6 kali S adalah 6S. 6 dikali 10 per 6 adalah minus 10. Jadi ini kita keluarkan, kita gabung ke konstanta ini menjadi 6 per 4 dikali S dikurang 10 per 6. Atau S dikurang 5 per 3. 10 per 6 sama dengan 5 per 3 ya. Setelah itu, kita dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian yang ini kita pecah ya. Jadi S kurang 5 per 3 kita pecah menjadi. Jadi ini perlu banyak rekayasa aljabar ya. S kurang 5 per 3 itu kita pecah menjadi. Kan 5 per 3 itu sama dengan 6 per 3 minus 5 per 3 sama dengan minus 6 per 3 ditambah sepertiga ya. Jadi minus 5 sama dengan minus 6 tambah 1. Artinya ini kita bisa pecah menjadi S dikurang 6 per 3 ditambah sepertiga. S kurang 6 per 3 ini adalah S kurang 2. Kemudian ini adalah sepertiga. Jadi S kurang 2 ditambah sepertiga ya. S dikurang 6 per 3 ditambah sepertiga. Ini itu sama dengan bentuk yang tadi ya. S kurang A per S kurang A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yang mana fungsi inverse transformasi Laplace-nya adalah S kurang 2, S kurang A. Artinya A-nya adalah minus 2. Tadi E pangkat A ya, A-nya 2. E pangkat 2T dikali dengan cos ya. Kalau ini bentuknya cos BT. B-nya adalah 1 pangkat 2, artinya 1. Cos T. E pangkat 2T dikali cos T. Nanti kita kalikan dengan 3 per 2 ya. Kemudian yang ini, sepertiga adalah sama dengan sepertiga dikali 1 per S kurang 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Artinya ini adalah B-nya ya. Ini menjadi E pangkat 2T sin T ya. Kita kali dengan sepertiga. Kemudian kita kali nanti dengan seperdua. Sehingga kita dapatkan yang ini dan yang ini. Itu tadi adalah E pangkat 2T dikali cos T ditambah dengan sepertiga dikali sin dikali E pangkat 2T dikali sin T. Ini sama, kita keluarkan menjadi E pangkat 2T dikali cos T ditambah sepertiga sin T ya. Kemudian 3 per 2-nya adalah yang ini.
Ya. Maka kita dapatkan yang ini tadi ya. Kita dapatkan yang ini. E pangkat 2T cos T ditambah sepertiga sin T. Yang ini. E pangkat 2T cos T ditambah sepertiga sin T. Ya, E pangkat 2T-nya keluar. Dapatkan yang ini ya. Cos T ditambah sepertiga sin T dikali E2T. Kemudian 3/2-nya yang di sini adalah yang ini. 3/2. Dapatkan yang ini. Jadi ini untuk yang selain 3T tadi, yang di sini. Kemudian ini 3/2 per S kurang T adalah yang ini. Ini dikali 3/2. Jadi hasilnya tetap sama dengan hasil yang metode 1 ya. Kemudian metode ketiga. Metode ketiga adalah kita cari dengan cara mencari nilai polnya ya. P1 sampai Pn-nya. Karena kita ingin bentuk seperti ini. S kurang 3, S kurang P2, dan S kurang P3. Sehingga yang ini kita tetap menggunakan cara yang sama. Cara yang awal kita, yang kita gunakan. Jadi untuk mencari nilai A adalah S3 dikali GS. Kemudian S-nya kita ganti dengan polnya A. Polnya A adalah S sama dengan 3. Kemudian untuk yang K2, K3, itu kita akan bentuk seperti ini. GS-nya ya. Jadi S dikali K2 tambah K3, dikurang K3 P2, dikurang K2 P3. Jadi kita tukar ya. K3 dikali P2 dan K2 dikali P3. Sehingga kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana. BS tambah C dibagi dengan S kuadrat ditambah dikurang P1 tambah P2S ditambah P1 kali P2. Sehingga GS-nya itu kita samakan dengan bentuk yang terakhir ini ya. S kurang 3, S kuadrat 4S tambah 5 dari A dikurang S kurang 3, A dibagi S kurang 3 ditambah BS tambah C per S kuadrat 4S tambah 5. Sehingga metode 3 bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi A-nya sudah kita ketahui tadi, 3/2. Ya. Kemudian C-nya, ini kan BS tambah C ya. Artinya ada 2. BS per ini ditambah C per ini ya. Kita cari dulu C-nya. Dengan S sama dengan 0, kemudian kita cari C-nya. Ya, jadi ini kan kalau S-nya sama dengan 0, artinya B-nya habis ya, karena B dikali 0. Kemudian ininya 0, dan ininya juga 0, jadi C per 5. Jadi BS tambah C per S kuadrat dikurang 4S tambah 5, dengan S sama dengan 0, sisa C dibagi 5. Karena S-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga minus 3/2 per 3 ditambah C per 5, itu sama dengan 0. Ya. Karena di sini S-nya 0, S-nya di sini juga 0 ya. S-nya juga 0. Jadi 0 sama dengan minus 3/2 per 3 ditambah C per 5. Artinya C-nya sama dengan 5/2 ya. Karena C per 5 sama dengan 3/2 dibagi 3. Ya. Jadi C sama dengan 3 dengan 3 habis, 1/2, C-nya sama dengan 5/2. Kemudian, dengan menginput nilai S sama dengan 1, nah, artinya kan sekarang kita udah dapat ya. A-nya sama dengan 3/2, kemudian C-nya sama dengan 5/2. Ini kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi 3/2 dibagi S kurang 3 ditambah dengan BS ditambah 5/2 per S kuadrat ditambah dikurang 4S
ditambah 5. Sekarang kita masukkan S-nya sama dengan 1. Artinya ini sama dengan 1. Ya, ini kita hapus dulu. Artinya ini kita ganti S sama dengan 1. Ini S sama dengan 1, kemudian ini S sama dengan 1. 1 dikurang 3, 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1. Ini kemudian ini juga S-nya sama dengan 1 ya. Jadi 3/2/3 1/2. 3/2/3 ya. Salah. 3/2/2. Artinya 3/4 ya. Artinya 3/4. Yang ini adalah 3/4. Kemudian B kali 1 tambah 5/2. Dibagi 1/2. 1 ditambah 4. 1 dikurang 4 di sini ya. 1 dikurang 4 ditambah 5. Jadi 1 tambah 5, 6. 6 kurang 4, 2. Jadi B ditambah 5/2 per 2. Jadi ini bisa kita bisa menjadi ditambah dengan B/2. Karena kan tadi B tambah 5/2/2 ya. Jadi B/2 ditambah dengan 5/4. 5 tambah 3 menjadi 8. Ini menjadi 8 di sini. 8/4 adalah 2. Jadi B/2 ditambah 2 sama dengan, ini kita ganti dengan 1. Sama dengan ini kan. Jadi ini 1 dibagi 1 dikurang 3, 2. 1 pangkat 2, 1 dikurang 4. Minus 3 tambah 5, 8. Ya. Satu dikurang 4, minus 3 tambah 5, salah. Minus 3 tambah 5, 2 ya. 1/2 kali 2, 1/4. Jadi 1/4 sama dengan B/2 tambah 2. Sehingga B sama dengan 1/4 dikurang 2 ya. 1/4 dikurang 2 artinya 7/4. Minus 7/4. Minus 7/4 ya. Sehingga B-nya sama dengan 3 per minus 7/4, 1,5 ya. B-nya sama dengan 14/4 ya. 14/4 sama dengan 2 14/4 2 3,25 ya. 3,25. Ini ya, jadi B-nya sama dengan 3/2. B-nya sama dengan 3/2. B-nya sama dengan 3/2, kemudian kita masukkan semua ya, 3/2, dikurang 3/2 S tambah 5/2, kita dapatkan yang fungsi yang ini. Jadi ini kita bisa pecah tadi berdasarkan yang metode 2 ya. Metode yang ini. Nah, metode yang ini kita bisa pecah, kita dapatkan nanti hasil yang sama menggunakan metode 2. Yaitu yang seperti ini. Jadi bisa menggunakan 3 metode ya. Tergantung dari cara kita melakukan rekayasa aljabar pada persamaan ini. Seperti itu. Nah, kalau di MATLAB kita bisa menggunakan sintaks atau perintah, yaitu kurung kotak R, P, K, balas kurung kotak sama dengan residu kurung biasa B, A ya. Yang mana B di sini merupakan vektor daripada koefisiennya, sementara A merupakan vektor B itu merupakan di numeratornya, penyebutnya,
pembilangnya, sementara A itu adalah penyebutnya ya, denominator. Jadi A itu adalah koefisien vektor daripada denominator atau penyebut, sementara B adalah di numerator atau pembilang. Ya. Jadi B, A. Jadi R, P, K itu sama dengan residu B, A ya. Jadi bisa dikatakan, kita gunakan menggunakan sintaks residu pada MATLAB. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan software online yang bisa kita gunakan secara gratis ya untuk partial fraction. Jadi misalnya yang tadi ini metode 2 ini kita bisa partial fraction kan menjadi seperti ini ya. Itu kita bisa gunakan kayak misalnya Symbolab, Wolfram Alpha dan beberapa software gratis online yang lainnya. Software online yang gratis lainnya. Lalu bisa menggunakan MATLAB menggunakan sintaks ini ya, perintah sama dengan residu B, A. Jadi nanti akan di R-nya itu residunya, P-nya itu vektor daripada pole-nya, sementara K itu adalah vektor daripada turunan berurut daripada order tertinggi ya. Jadi misalnya kalau ada yang berulang, maka K-nya nanti itu diketahui. Kemudian setelah itu kita masuk ke pokok bahasan sifat-sifat pada transformasi Laplace ya. Jadi sifat-sifatnya itu di sini ada 3. Atau ini mungkin sekarang sudah jam berapa? Oh ya, mungkin ini sifat-sifatnya kita bahas di pekan depan aja ya. Sifat-sifat daripada transformasi Laplace. Jadi sifat-sifat transformasi Laplace itu ada 5 ya. Pertama dia itu linear, kemudian dia itu mampu bergeser secara waktu. Jadi transformasi Laplace akan sama dengan kita geser waktunya ya. Kemudian dia bisa kita geser pada domain waktu dan kita geser pada domain S. Kemudian kita bisa lakukan penskalaan waktu, kemudian kita bisa melakukan diferensial pada waktunya, jadi kita turunkan waktunya, baik itu di domain waktu maupun di domain S ya. Kemudian ada konvolusi dalam waktu dan ada integral dalam waktu. Jadi ada 5 ya. Pertama integral, konvolusi, diferensial, skala, ada 6 ya. Kemudian pergeseran dan linear. Berapa? 6 ya? Linear, pergeseran, kemudian penskalaan, kemudian diferensial, kemudian integral, ada 6 ya, ada 6 dengan konvolusi. Nanti ini kita bahas di pekan depan, di pekan selanjutnya ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kemarin juga dari info dari teman-teman mahasiswa yang kelas RA, karena absennya masih belum bisa ya. Absen sentralnya masih belum bisa, mungkin kita absen melalui siakat aja dulu ya. Untuk membackup kehadiran teman-teman di pekan ini. Saya izin share screen untuk siakat.
Selesai absensi perkuliahan. Ini RC ya? RC, ini pekan berapa sekarang? 12 atau 13? Ini pekan ke-13, pekan ke-12. Kalau yang RA kemarin dia pekan ke-13 ya. Dia pekan ke-13. RC pekan ke-13. Oke, silakan di-scan untuk bukti presensi kehadirannya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang absen, ada yang mau ditanyakan? Untuk materi kita pekan ini mengenai transformasi Laplace. Pak, maaf Pak, kalau yang nggak bisa pakai absen loket gimana ya Pak? Oh, nanti kita absen manual ya. Ini sudah di absen ya? Kalau ini sudah di absen, kita masuk absen manual ya. Kita mulai dari awal aja. Jemari Simani Huruk. Hadir? Hadir, Pak. Kemudian Bonar Martahan Sinurat. Hadir? Nurbaiti Satitri. Hadir Pak. Kemudian Arif Kurnia. Mana tadi Arif Kurnia? Kemudian Fania. Hadir Pak. Jagat. Hadir, Pak. Kemudian Tengku Rama. Hadir, Pak. Ahmad Wahyudi. Hadir, Pak. Wahyudi, Pak. M. Rofi. Hadir, Pak. Andika Permanagung. Fitra Ramadana. Tri Bintang Andalas. Hadir, Pak. Siapa ini? Tri Bintang ya? Iya, Tri Bintang, Pak. Gimana tadi? Tri Bintang. Ferdinand. Sipangkar. Sufrian Harfalis. Gak ada. Joshua Fernando Simamura. Kemudian Andres Simanung Khalid. Siapa? Gilbert ya? Joshua hadir, Pak. Gilbert, oke, hadir. Siapa tadi? Sudah Gilbert. Tadi suara siapa yang mana? Oh ini, Ahmad Krisna Dwi Ardana. Wiwit Elsa Mutia. Pamana Deva. Pamana hadir, Pak. Pamana hadir. Putra Ramadandi. Gak ada. Mana tadi Putra itu? Putranya. Oh di bawah. Kemudian Randy Emra. Sukhruf Sidik. Wiranda Saputra. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Yusron. Pak. Siapa tadi itu? Wiranda tadi ya? Siapa sih? Iya, Pak. Wiranda, Pak. Oh iya, sudah. Oh, salah. Oke, sudah. Izin Pak, Wiwit hadir Pak. Oh, Wiwit. Mana Wiwit? Iya. Oke, sudah. Kemudian Muhammad Yusron. Jakobus Novalino. Jakobus hadir, Pak. Jakobus hadir. Kemudian Mikael Sapa Ronaldo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ada yang belum disebut namanya, yang belum sempat absen? Joshua, Pak. Joshua hadir, Pak. Joshua ya. Joshua. Oke. Joshua. Yang lain masih yang belum disebut namanya? Sudah semua ya? Bilmar, Pak. Bilmar. Sudah ini Bilmar ini. Kayaknya tadi kamu scan Pakai pocket, Pak. Oh ya, sudah. Bilmar sudah. Oke, sudah ya. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan kita di... Siapa itu?
Putra hadir, Pak. Putra. Iya, Pak. Putra yang mana Putra itu? Putra Ramadandi itu di bawah, Pak. Di bawah ya. Tim 48. Oh ini. Arif Kunia. Kenapa Arif Kunia? Ya. Absen kemarin. Oh belum ada ini ya. Artinya kita sekalian dengan pertemuan kemarin aja ya. Ini sudah semua ya. Pertemuan 13. Kemudian pertemuan 12. Silakan absen dulu yang bisa menggunakan pocket. Oke, kalau sudah kita absen manual ya. Yang kemarin, aduh kita nggak tahu sih. Gimana ini ya? Yang, aduh, kalau ada yang datang kemarin yang sekarang nggak datang kita nggak tahu ya. Atau mungkin yang pertemuan sebelumnya di data aja ya. Coba ketua kelasnya nanti coba di inventarisasi yang hadir pekan lalu saja ya, yang minggu ke-12. Nanti dikirimkan ke saya kalau sudah. Karena boleh. Ya, karena nanti kalau saya absen di sini datang minggu lalu tapi nggak datang hari ini, kasihan ini. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita di pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Saya izin end Zoom-nya ya.